Saya Imelda Evelina Due, selaku moderator dari kelompok 1, Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa, Prodi Farmasi. Berikut perkenalan singkat dari teman kelompok saya. Simak penjelasan berikut ini. Terima kasih. Penerapan IoT di bidang kesehatan dan farmasi. Apa itu IoT? Internet of Things atau IoT adalah sistem perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan mengolah data secara otomatis tanpa interaksi manusia. Manfaat di bidang kesehatan dan farmasi. Yang pertama, monitoring kondisi penyimpanan obat dan vaksin secara real time. Yang kedua, otomasi sistem pemberian obat dan infus. Yang ketiga, peringatan dini jika terjadi penyimpangan kondisi penyimpanan. Dan yang terakhir, dokumentasi otomatis untuk kepatuhan regulasi. Sensor temperatur dan humidity sensor. Yang pertama, klasifikasi sensor. Jenis sensor digital, kategori environmental sensor. Fungsinya untuk mengatur suhu dan kelembapan. Spesifikasi suhu min 40 derajat Celcius hingga plus 80 derajat Celcius. Kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kelembabannya 0 sampai 100% RH, kurang lebih 2,5%. Tegangannya 3,3 min 5 volume derajat DC. Interface single wire digital. Sampling setiap 2 detik. Aplikasi farmasi. Yang pertama, monitoring lemari penyimpanan vaksin. Cold chain monitoring transportasi obat, kontrol ruangan steril, laboratorium monitoring gudang farmasi. Cara kerjanya menggunakan sensor kapasitas untuk kelembapan dan termistor. NTC untuk suhu. Data dikirim secara digital melalui protokol one wire dengan format 40 bit data. Aquator solenoid valve atau katup elektromagnetik. Yang pertama, definisi. Solenoid valve adalah katup elektromagnetik yang membuka atau menutup jalur aliran fluida atau gas dengan menggunakan kumparan elektromagnetik atau solenoid. Ketika dialiri arus listrik, medan magnet menggerakkan flungir untuk membuka atau menutup katup. Yang kedua, jenis dan karakteristik. Yang pertama, dual wave valve berfungsi sebagai on atau off. Yang kedua, 3 wave valve mengatur 2 jalur aliran. Yang ketiga, response time kurang dari 1 detik. Yang keempat, tegangan 12 volt DC atau 24 volt DC atau 220 volt AC. Yang kelima, material stainless, brass, dan plastik. Yang ketiga, keunggulan. Yang pertama, kontrol presisi tinggi. Yang kedua, respon cepat. Yang ketiga, reliable dan tahan lama. Dan yang keempat, integrasi dengan diode. Yang kelima, konsumsi daya rendah.
Komponen sistem yang pertama sensor, digunakannya untuk memonitor suhu dan kelembapan lemari. Yang kedua, solenoid valve, yaitu untuk mengontrol sistem pendingin otomatis. Yang ketiga, microcontroller, yaitu kegunaannya untuk pemrosesan. Yang keempat, call platform, yaitu untuk penyimpanan data real time. Yang kelima, alert system, gunanya untuk notifikasi via SMS atau email. Cara kerja sistem yang pertama, sensor membaca suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Yang kedua, data dikirim ke komputer yang tersambung dengan sensor. Yang ketiga, jika suhu lebih dari 8 derajat Celcius, sensor akan diaktifkan. Yang keempat, data diupload ke cloud untuk dimonitoring. Yang kelima, laporan akan dikirim jika suhu lebih dari yang ditentukan. Contohnya ketika vaksin dikirim dari pabrik menuju rumah sakit menggunakan mobil, maka sensor akan disimpan di dalam kulkas vaksin. Kegunaannya yaitu untuk mendeteksi suhu selama perjalanan. Jika suhu melebihi suhu yang ditentukan yaitu 8 derajat Celcius, maka sensor akan mendeteksi dan mengirim laporan kepada petugas kesehatan menggunakan via SMS ataupun email.